ini Bu Fitri pengen ketemu saya hari ini? Ibu, jadi saya itu ingin sekali Bu Ika itu mengobservasi saya ketika pembelajaran gitu. Oh, jadi Bu Fitri akan mengadakan pembelajaran dan saya sebagai supervisornya ya. Iya, betul sekali. Itu nanti pembelajarannya materi apa itu Bu Fitri? Untuk materinya, saya nanti akan pembelajaran matematika. Untuk materinya membaca dan menulis bilangan cacak sampai 10.000. Oh, jadi masih materi awal kelas 4 ya, berarti besok ini. Untuk itu tujuan pembelajarannya mungkin ada? Untuk tujuan pembelajarannya siswa itu diharapkan bisa membaca, kemudian bisa menulis bilangan cacak sampai 10.000. Jadi anak supaya bisa membaca dan menulis bilangan cacak sampai 10.000. Nah, nanti dari observasi itu mungkin ada kompetensi yang ingin Bu Fitri kembangkan, yang ingin dicapai. Untuk kompetensinya saya harap anak-anak itu ketika dalam kegiatan sehari-hari, masalah sehari-hari itu ketika dihadapkan dengan sebuah bilangan, misalkan anak-anak diminta untuk belanja sama orang tua, kemudian mungkin jajan di kantin, mereka itu bisa tahu apa uang yang mereka bawa, bisa membaca, kemudian selain membaca mereka juga bisa menuliskan dalam bentuk sebuah bilangan. Jadi materi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Jadi harapannya itu materi yang disampaikan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus sekali Bu Fitri itu pembelajarannya. Terus mungkin nanti metode yang akan digunakan itu apa nih Bu? Untuk metodenya saya lebih banyak untuk tanya jawab. Jadi besok kita banyak tanya jawab sama anak-anak, karena pada dasarnya sebenarnya materi itu mudah ya Bu. Cuman mereka itu tidak sadar ternyata ketika mereka sedang belanja, sedang mungkin memegang uang, mereka itu sedang belajar matematika. Nah dari situ nanti dari tugas-tugas, kemudian mungkin masalah sehari-hari yang saya tampilkan melalui PPT, mereka itu bisa aktif untuk tanya jawab. Mungkin nanti ada medianya ya, jelas gitu dalam pembelajaran nanti. Nanti saya akan menggunakan PowerPoint, jadi nanti saya akan tampilkan bacaan gitu ya, untuk melatih literasi anak-anak juga. Jadi bacaan, kemudian nanti kita sama-sama diskusi tentang masalah tersebut, kemudian nanti ada kuisis. Wah, menarik sekali ini sepertinya pembelajaran ini di kelas Bu Fitri ini. Terus ya, strategi apa yang kira-kira Bu Fitri sudah siapkan ini untuk observasi kita untuk itu? Strategi nanti saya lebih banyak untuk tanya jawab gitu Bu, untuk diskusi bersama-sama dengan anak-anak. Pakai kuisis itu pakai kuisis berbasis TIK juga karena zaman sekarang kan Bu sudah kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada biar anak-anak juga mengenal. Bagus sekali. Terus ada indikator keberhasilan nggak Bu dari nanti hasil observasi pembelajaran kita? Untuk indikatornya ya yang jelas nanti sesuai dengan tujuannya ya Bu. Jadi harapannya anak-anak bisa membaca, kemudian bisa menulis bilangan cacak, kemudian juga anak-anak dalam pembelajaran aktif gitu. Kapan Bu Fitri mau ini saya mau observasi jenengan itu? Insya Allah hari Rabu ya Bu. Hari Rabu. Berarti lusa ya Bu. Jam 1-2 saya jam 4-2
matematika. Monggo nanti saya tunggu Bu Ika untuk observasi di kelas saya nggih. Insya Allah saya bisa. Kebetulan hari Rabu kan di kelas saya itu pembelajaran agama. Jadi insya Allah saya bisa mengobservasi pembelajarannya Bu Fitri. Salah Rabu mata pelajarannya matematika. Mudah-mudahan pembelajaran kita besok berjalan dengan lancar dan sukses Bu Fitri. Anak-anak menyenangkan, lebih antusias, motivasi, apalagi dengan kuisis nanti. Saya juga berterima kasih sekali buat Bu Ika ada waktu untuk observasi di kelas saya. Harapannya saya juga bisa kedepannya bisa mengevaluasi pembelajaran saya, kurangnya di mana mungkin atau kelebihannya di mana supaya nantinya bisa untuk evaluasi saya ke depannya. Kita sama-sama belajar insya Allah nanti saya hari Rabu masuk ke kelas Bu Fitri untuk observasi pembelajaran. Mungkin itu saja mungkin ya Bu untuk pertemuan yang nantinya saya inginkan. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Saya tunggu Bu Ika di kelas saya. Insya Allah, amin. Ini sampun, matur nuwun ya Bu. Sami-sami. Dan nanti kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional yang judulnya Berkibarlah Bendera. Ya, silakan berdoa yang khusyuk. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai.
dan sudah kita awali dengan doa. Semoga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Semuanya bisa paham apa yang guru sampaikan. Oke, anak-anak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelumnya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Siapa yang masih hafal dengan yel-yel kelas 4? Loh, masih hafal tidak? Wah, coba ya, nanti kalau Bu Guru bilang kelas 4 langsung kami. Ya, masih ingat? Ayo kita sama-sama ya. Kelas 4. Anak hebat, sopan santun, berprestasi, kelas 4, sang juara. Yes, yes, yes. Nah, untuk pagi ini pelajarannya apa? Matematika. Siapa yang tadi malam atau tadi pagi sudah membuka buku LKS matematikanya untuk dibaca? Ya, ada? Ya, angkat tangannya. Oke, alhamdulillah ya. Di rumah sudah mulai membaca materi yang sebelumnya sudah dipelajari. Oke, masih ingat tidak? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Yo, tentang bilangan cacah. Iya. Sebelum Bu Guru akan melanjutkan materi berikutnya, kita mengingat dulu ya. Diingat-ingat dulu kemarin itu belajar tentang apa ya? Biar di materi berikutnya kalian itu sudah menguasai materi sebelumnya. Oke, sambil menunggu Bu Guru menyiapkan PowerPoint-nya, Bu Guru di sini akan menuliskan dulu suatu bilangan cacah. Coba ya, kamu baca ini berapa? Yuk, baca bersama-sama ini ada berapa? 3.746. Oke, sekarang pintar ya, udah bisa. Berikutnya. Nah, ini berapa? 7.047. Iya, pintar. Oke, sekarang coba. Jadi kemarin kita sudah memulai bab 1, judulnya adalah bilangan cacah sampai 10.000. Oke, nanti yang bisa menjawab silahkan angkat tangannya ya. Are you ready?
siapa yang bisa? Oke, Danis, berapa ini kalau dibaca? 5.965. Ya, betul tidak? Betul. Oke, tepuk tangan buat Danis. Ya, berikutnya. Oke, siapa yang bisa? Coba Mbak ini, Najwa. Betul tidak? Oke, tepuk tangan buat Mbak Najwa. Oke, next. Berikutnya. Mau yang gampang atau yang susah? Susah, siap? Siapa? Ya, siapa yang bisa? Siapa ya? Ya, Aska. Betul tidak? Betul. Tangan buat Aska. Oke, terakhir ya, yang tadi sudah perempuan baru 1, laki-laki 2, sekarang yang perempuan. Ya, mau yang gampang apa yang susah? Yang susah? Siapa yang perempuan? Ini Siti. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan untuk Siti. Oke, nah ini adalah materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu membaca bilangan cacat. Oke, untuk materi di hari ini kita adalah menulis bilangan cacat. Jadi kebalikannya, kalau ini dibaca dimulai dari bilangannya, kemudian dibaca berupa huruf, sekarang ditukar dari huruf menjadi angka. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari. Menulis bilangan cacat sampai 10.000. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu menuliskan bilangan cacat sampai 10.000. Di sini coba diingat, kemarin kita itu bisa menemukan adanya bilangan cacat di mana? Yo, masih ingat? Kita bisa ketemu 5.750 itu di mana? Yo, siapa yang ingat? Menemukan angka itu ketika lagi di mana? Di mana? Di supermarket. Ketika kita mau belanja, misalkan Mas Gaza mau beli apa ya? Biasanya Gaza, kalau ke minimarket atau supermarket mungkin biasanya beli apa? Beli ini apa ya? Mau beli sampo. Nah, mau beli sampo. Terus dilihat-lihat dulu harganya. Oh, ini samponya harganya 5.750. Nah, dari situ kita bisa tahu. Oke, sekarang selain ada di minimarket, itu juga ada misalkan di mana lagi? Denis. Ya, itu sama aja, minimarket itu jangan sebut merek ya, nanti dikiranya gimana ya, endorse atau endorse, nanti dikira kita promosi ya, sebut aja minimarket. Selain itu mungkin kita itu kemana? Makan, Bu. Gimana? Tempat makan. Ya, tempat makan, misalkan mau beli apa? Bakso, di tempat bakso siapa yang biasanya beli bakso apa mie ayam? Ada menunya tidak? Ada harganya tidak? Ada ya, biar tahu. Oh ya, itu harga baksonya 15.000. Jangan sampai nanti kita udah makan belum tahu harganya, duitnya kita kurang. Nanti gimana bayarnya? Nah, masa utang dulu. Oke, sekarang di sini guru punya suatu bacaan. Kelihatan tidak? Nah, bacaan ini coba nanti kita baca bersama-sama ya.
dari bacaan tersebut. Ada sekitar berapa gunung berapi yang tersebar di Indonesia? 500. Wah, ternyata banyak banget ya gunung di Indonesia. Tidak hanya Gunung Semeru. Nah, di sini adalah salah satunya yang masih aktif. Masih aktif itu berarti waktu itu bisa meletus. Di sini Gunung Semeru itu berada di mana? Di Lumajang, ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita Jawa apa? Jawa Tengah. Kalau Semeru ternyata di Jawa Timur. Oke, sekarang perhatikan. Di situ ada tulisan yang warnanya merah. Di situ menunjukkan ketinggian dari Gunung Semeru. Tapi di situ penulisannya bukan dalam lambang bilangan, tapi berupa nama bilangannya 3676. Nah, siapa yang sudah bisa menuliskan lambang bilangannya? Coba sebelum kita bahas, ada yang sudah bisa belum? Coba ya, guru mau pilih siapa ya? Mbak Sakila, coba kita tuliskan di sini. Nih, coba. Coba kita cek benar nggak ya? 3.000. Nah, ribuannya ada berapa? 3. Sekarang ratusannya ada berapa? 6. Puluhannya 7. Satuannya 6. Coba kita cek ya di tampilan berikutnya. Ya, sama tidak? Sama. Berarti betul. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Sakila. Ya, ternyata sudah bisa ya, semuanya sudah pintar-pintar, sudah bisa menuliskan lambang bilangannya. Oke. Nah, sampai sini ada yang bingung, ada yang mau bertanya atau tidak? Ada yang mau bertanya? Oke, sekarang kita bahas ya. Kelihatan tidak? Oke. Kelihatan? Iya, di sini ada siswa sedang bertanya sama Pak gurunya. Bagaimana cara menulis bilangan 3254, Pak? Nah, kemudian sama Pak gurunya dijawab. Oke, sekarang dilihat. Kita tuliskan dulu nama bilangannya 3254. Ribuannya ada berapa? Ribuannya ada 3. Kita tuliskan angka 3 di depan. Sampai sini paham tidak? Ya. Kemudian ratusannya ada berapa? 2. Kita tulis di belakangnya 3. Puluhannya ada berapa? 5. Kita tulis di belakangnya 2. Terus yang terakhir adalah satuannya ada berapa? 4. Oke, kita cek ya, betul tidak ya? Sama tidak ya dengan penjelasannya Pak Guru? Nah, sama? Sama ya? Sampai sini bisa dipahami? Nah, ternyata ketika dituliskan dalam
Hasilnya ini 3.250. Nah, ini caranya ya, seperti yang tadi Bu jelaskan. Oke, dari materi ini menulis bilangan caca. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Jelas? Kalau jelas, Bu lanjut untuk materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah menentukan dan menggunakan nilai tepat. Di sini suatu bilangan itu menempati nilai tempatnya masing-masing. Nah, dulu waktu kelas 3 sudah belajar nilai tempat. Nah, nilai tempat siapa yang masih ingat? Dari yang paling kecil yaitu satuan. Setelah satuan lebih besar lagi adalah satuan. Lebih besar lagi dan stop. Nah, kelas 4 sampai di jadi sudah pernah belajar ya tentang satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Sekarang kita akan bahas lagi, cuma nanti angkanya akan lebih besar. Sekarang di sini tujuan pembelajarannya yaitu menentukan nilai tempat bilangan caca sampai 10.000. Oke, coba ini guru akan menunjukkan suatu gambar. Kalian pernah melihat atau tidak? Nah, biasanya ini diberikan ketika kalian selesai belanja, ya atau tidak? Nah, misalkan kalian ke minimarket, terus dikasih apa ini namanya? Nota atau truk belanja. Nah, nanti ada tulisannya. Di sini ada seseorang yang habis belanja. Belanja apa? Makanan ringan. Ada lagi belanjaannya? Ada lagi belanjaannya? Tidak ya, dia hanya belanja satu saja. Nah, mungkin sedang hemat ya, belanja mungkin sesuai dengan kebutuhannya saja. Pengen jajan, dia cukup jajan satu saja, tidak boros. Coba harganya berapa di sini? 2.150. Nah, di sini bilangan ini memiliki angka sesuai dengan nilai tepatnya. Nah, kita cek ya. Oke, tadi sudah dibaca bersama-sama. Ini 2.150. Kita lihat dari angka yang paling depan. Di situ ada angka berapa? 2 itu menempati nilai berapa? Belakangnya 2 angka 1. Nilai tempatnya ratusan. Setelah 1 ada angka berapa? 5. Menempati nilai satuan. Yang terakhir adalah 0. Menempati nilai satuan. Oke, nah sekarang supaya lebih mudah kita buat ke dalam tabel atau kotak-kotak seperti ini. Ribuannya angka 2, ratusannya 1, puluhannya 5, satuannya 0. Nilai tempat mana
belakang. Yang menempati nilai ribuan. Alfian. 3, betul. Oke, sampai sini paham? Lagi. Oke, yang bisa angkat tangannya. Oke, sekarang kita baca dulu bersama-sama. 1062. Coba yang bisa angka berapa yang menempati nilai tempat ribuan? Gajah. 9. Kita betul. Yang menempati nilai tempat puluhan, Amira. 6. Ya, betul. Pintar. Berikutnya yang menempati nilai satuan. Abel. 2. Ya, betul. Terakhir, yang menempati nilai tempat ratusan, Abelnya. 0 atau 0. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau bertanya? Nah, ini kan ada 4 kotak ya. Ini dianggap A, sini A, ini B, ini C, ini D. Paham tidak maksudnya? Oke, coba kamu jawab nomor 1. Gak usah ditulis soalnya, Bu. Ya, langsung jawabannya saja. Tuh, kelihatan tidak yang belakang? Tuh. Waktunya tidak lama ya. Tuh, sudah dijawab? Oh, ini cuma 1 dulu, jadi 1-1. Sudah? Tidak usah di ini. Ininya, kalimatnya tidak usah ditulis. Jadi kamu pilih aja. Ini A, B, C. Paham tidak maksudnya? Ya. Sudah? Tidak usah nanti ya. Kalimatnya tidak usah ditulis, langsung saja. Sudah? Sudah belum? Nanti langsung kita cek ya. Kalau jawabannya betul, nanti sebelahnya kasih cek. Nah, misalkan nomor 1 jawabannya betul. Kalau salah nanti dicoret. Ya, nanti harus jujur. Kalau salah ya salah, kalau betul ya cek. Nah, sudah Benia? Oke, kita cek ya. Coba. Ini dibaca apa? Jawabannya yang mana? Coba, tadi belum jalan. Ini masih jalan. Nanti kalau sudah ada hijau-hijaunya atau ada warnanya yang menunjukkan betul, coba, yuk betul nggak ya?
tempatnya di bagian mana? Satu lagi, posisinya di mana? Di depan, apa di tengah-tengah, apa yang di paling belakang? Sudah, B-nya sudah? Alvia sudah? Jadi sudah? Yo, jawabannya yang mana? Merah? C yang mana? C? Orange? Apa ya? Apa ya, Nis? Iya! Nomor 9. Nah, ini dibacanya apa? Yo, dibaca yang teliti. Nanti ada cobaannya. Takutnya ada cobaannya. Baca yang teliti, tidak usah buru-buru. Kurang satu nomor lagi. Siapa ya di sini saya semua? Sama semua, Bu. Semua? Sama semua, Bu. Iya, yang nggak sama semua. Oh, Samanya Bu. yang mana? Yang B sama yang Oh, C. yang B sama C sama ya? Ya. Apa ya jawabannya yang itu? Coba, ini jawabannya yang mana? Udah semua? Oh, ini jawabannya dibilang ya. Udah, coba. Oh, ini jawabannya yang mana? B. Ini yang B sama yang C ternyata sama ya. Coba. Nanti kalau misalkan yang B di sini betul, berarti yang C juga betul ya. Ya, berarti coba kita cek. Berarti ini tapi itu sama tadi. Yang jawabannya B sama C berarti betul ya. Cuma ternyata yang buat itu pengennya yang B, yang C, tapi yang B itu sama. Tadi yang nomor 9 yang jawab B betul, yang jawab C betul. Ya, bisa dipahami? Ya, sekarang ini yang nomor 10 terakhir. Kalau S-nya 2, B-nya berapa? Ya.
berarti tadi sudah banyak yang nilainya lebih dari 70 ya Mas Ayot. Ya. Mas Ayot berapa tadi betulnya? Betul 10. Alhamdulillah, berarti sudah banyak yang bisa. Yang mungkin nilainya belum bagus, tidak usah berkecil hati. Masih bisa belajar lagi. Yang penting tidak boleh berkecil hati, tetap semangat. Oke, sampai sini adakah yang mau bertanya? Apakah semuanya sudah paham materi yang guru sampaikan? Sudah. Kalau sudah paham, nanti di rumah silakan materi ini bisa diulang kembali ya. Yang hari ini sudah paham tidak boleh harus tetap belajar. Yang hari ini mungkin masih agak bingung ya, nanti boleh bertanya di luar pelajaran atau misalkan sedang istirahat boleh bertanya kepada guru atau nanti di rumah belajar lagi. Oke, karena pembelajaran matematika sudah selesai, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitri, Waalaikumsalam, Kak. bagaimana nih kabarnya Bu Fitri hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Bu Fitri, mohon maaf ini saya mengundang Bu Fitri pada kesempatan kali ini untuk melakukan percakapan pasca observasi nggih. Karena kemarin kan kita sudah mengadakan observasi pembelajaran di kelas Bu Fitri nggih. Menurut Bu Fitri setelah observasi kemarin, apakah ada tanggapan atau hal-hal yang ingin Bu Fitri sampaikan pada kesempatan kali ini, terutama tentang masalah mungkin mencakup indikator keberhasilan dari pembelajaran Bu Fitri nggih? Ya, sebelumnya saya terima kasih banyak untuk Bu Ika sudah meluangkan waktunya untuk bisa observasi di kelas saya. Jadi Bu Ika bisa melihat bagaimana saya mengajar, kemudian bagaimana mengetahui indikator tujuan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak pembelajaran seperti apa. Untuk tanggapannya mungkin ini saya justru ingin mengetahui kira-kira sudah sejauh mana sih saya dalam mengajar ini, kira-kira mungkin dari segi tujuannya apakah kira-kira sudah tepat dengan materi, kemudian metode yang saya gunakan kira-kira apakah sudah menarik kepada anak-anak, kemudian mungkin strategi pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan karakter anak. Mungkin seperti itu ya Bu, karena pasti saya masih banyak kekurangan tentunya, kemudian atau mungkin yang menurut Bu Ika saya sudah bagus atau apa, mungkin nanti bisa disampaikan biar nanti saya untuk evaluasi saya pribadi. Terima kasih Bu Fitri. Jadi Bu Fitri untuk hal-hal yang ingin disampaikan itu ingin mengetahui
wisis dalam belajar. Jadi itu sih kalau menurut dari saya, dia bagaimana sudah membuat anak-anak senang dengan pembelajaran perjalanan. Nah, ini Fitri terus untuk tingkat keberhasilan yang sudah Fitri lakukan kemarin, bagaimana Fitri bisa menilai apakah pembelajaran yang Fitri lakukan itu sudah berhasil atau belum? Oh, jadi kalau saya pribadi melihat keberhasilan dari pembelajaran yang saya sampaikan itu, dari anak itu terlihat antusias ketika pembelajaran, mereka bisa fokus mendengarkan, kemudian mereka bisa memahami instruksi yang saya sampaikan, kemudian mereka aktif untuk bertanya jawab seperti itu. Jadi komunikasi yang terjalin itu tidak hanya satu arah, tapi mereka juga menyampaikan apa yang mungkin mereka belum paham, terus mereka bisa menanggapi dengan baik, mereka antusias, dan tentunya di akhir melihat ketika anak-anak diberi latihan, mereka bisa menjawab. Dan kemarin ketika saya memberi latihan, alhamdulillah mungkin sekitar 90% dari 31 anak sudah bisa memahami, sudah bisa mencapai tujuan. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Bu Fitri ya, dalam pembelajaran Bu Fitri itu anak-anak sudah terlihat aktif, antusias, 90% sudah bisa tercapai tujuan dari pembelajarannya. Berarti insya Allah pembelajaran itu sudah tuntas ya. Nah, ini dalam pembelajaran Bu Fitri kemarin memang saya melihat anak-anak itu sangat aktif, sangat antusias ya. Baik Bu Fitri, mungkin pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan hal-hal yang terkait observasi pembelajaran kita kemarin ya. Dan mungkin semoga kedepannya bisa membuat pembelajaran Fitri lebih baik lagi ya. Kalau kemarin saya lihat pembelajaran Fitri itu sudah berbasis IT, tujuan dari pembelajaran juga Bu Fitri sudah sampaikan, dan alhamdulillah sudah 90% sudah tercapai ya. Anak-anak terlihat aktif, antusias dengan apalagi dengan wisis ya. Dan hanya Bu Fitri belum menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, dan kompetensi sosial emosional mereka. Jadi mungkin di catatan saya kedepannya alangkah lebih baiknya juga kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE agar kebutuhan dari masing-masing anak dapat terpenuhi. Itu mungkin catatan saya yang bisa saya sampaikan untuk Bu Fitri. Kira-kira dengan masukan saya ini bagaimana menurut Bu Fitri? Oh gitu, memang saya merasa memang belum menerapkan untuk pembelajaran diferensiasi itu, karena memang sekarang sedang ini ya Bu, sedang marak ya. Saya juga sering membaca itu pembelajaran diferensiasi itu seperti apa, hanya saja mungkin ini belum sempat saya terapkan karena saya juga jujur terus terang butuh partner untuk diskusi terkait pembelajaran ini, karena memang karena kalau kita hanya sekedar membaca saja materi tentang pembelajaran diferensiasi mungkin ya paham, tapi untuk penerapannya mungkin agak sulit ya, butuh partner yang mungkin sudah pernah menerapkan pembelajaran ini. Mungkin nanti saya banyak sharing ya Bu dengan Bu Ika ya setelah kegiatan observasi ini, biar saya lebih paham itu seperti apa. Mungkin Bu Ika kan sudah pernah menerapkan, mungkin bisa berbagi ilmu, nanti saya bisa menerapkan di kelas. Salam Bu Fitri, nanti besok-besok kita akan lebih banyak sharing tentang pembelajaran diferensiasi dan KSE kita terapkan di kelas 4. Mudah-mudahan dapat memenuhi kebutuhan kita, pembelajaran kita juga lebih berpihak pada murid. Untuk selanjutnya Bu Fitri, menurut Bu Fitri kemudian apa rencana tindak
hasilnya akan lebih maksimal lagi. Yang pertama ya itu tadi saran dari kita gitu tentang pembelajaran diferensiasi. Saya mungkin nanti akan mencobanya seperti apa, karena kan sebelumnya belum mencoba. Semoga saja dengan pembelajaran tersebut hasil proses pembelajaran akan lebih baik lagi, karena sebelumnya kan mungkin saya lebih banyak menggunakan pembelajaran IT, mungkin bisa saya kombinasi supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Dan saya juga muncul tadi apa ya, emosional, kompetensi sosial emosional. nah itu juga akan saya coba terapkan juga di kelas supaya semuanya bisa mendapatkan kita ke anak-anak, apa yang kita sampaikan ke anak-anak, tiap anak-anak itu kan mempunyai karakter berbeda-beda gitu. Tentunya perlakuannya kan juga berbeda-beda. Jadi bisa saya coba untuk terapkan dengan anak satu dengan yang lainnya itu seperti apa. Semoga hasilnya bisa lebih maksimal, terutama untuk anak-anak yang mungkin di dalam kelas lebih sulit untuk memahami, jadi bisa mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan karakter anak tersebut. Berarti mungkin tindak lanjutnya nanti ini akan menerapkan gitu pembelajaran diferensiasi dan KSE pada pembelajaran di kelas ini, yang mudah-mudahan dapat memenuhi kebutuhan murid, anak-anak juga tetap antusias ya. Jadi selain dengan pembelajaran berbasis etik, mungkin anak-anak juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu kapan Ibu mulai akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasinya? Insya Allah mungkin minggu depan mau Ibu Mulai saya minggu depan, coba Ibu, tapi sebelumnya mungkin kita bisa sharing dulu Insya Allah ketika saya sudah mungkin sharing dulu dengan kita atau mungkin dengan teman-teman yang lain, nanti bisa saya coba langsung terapkan. Fitri nanti sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kita sharing-sharing dulu, belajar bareng-bareng gitu. Nanti insya Allah minggu depan kita sama-sama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial emosional kelas ini. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu Fitri percakapan kita hari ini. Jadi semoga untuk kedepannya kita dapat menjadi contoh juga untuk rekan-rekan sejarah kita, pembelajaran kita lebih menyenangkan untuk anak dan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di kelas. Terima kasih sekali atas waktunya Bu Fitri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan yang dapat obrolkan. Semoga kedepannya kita dapat senantiasa berkolaborasi untuk kemajuan anak-anak kita. Sama atas waktunya. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng. Sama-sama gitu, saya juga terima kasih banyak untuk sharingnya gitu, untuk ilmunya, untuk pengalamannya yang sudah berikan. Mungkin kita sama-sama diskusikan bersama untuk bisa memanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yulin dan Mbak Fitri pada proses pasca observasi ini ya, supervisi akademis berbasis coaching. Jadi sudah dilaksanakan dengan baik. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwasanya ketika proses coaching ini berlangsung, seorang coach ya harus memegang 3 prinsip dalam pelaksanaan coaching ini. Tadi menindaklanjuti dari hasil observasi di kelas Mbak Fitri, tadi di awal sudah disampaikan oleh Mbak Ika, teman-teman apa yang sudah didapatkan selama observasi. Tadi yang saya tangkap karena lebih banyak tadi dari Mbak Fitri menyampaikan
disampaikan bahwasannya beliau merefleksikan diri beliau bahwasannya penggunaan IT sudah diterapkan. Hanya saja tadi mungkin karena penilaian dari mereka belum terlaksana untuk pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE. Mungkin nanti untuk kedepannya Mbak Ika akan mendampingi Mbak Fitri secara lanjut ya untuk proses penyusunan RPP-nya dulu mungkin ya, karena memang sebenarnya ini satu rangkaian kegiatan observasi mes, sebenarnya satu rangkaian. Jadi sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, Mbak Ika sudah mendampingi panjenengan untuk penyusunan belajar untuk RPP berdiferensiasi dan KSE. Karena mungkin kemarin belum terlaksana, jadi pembelajaran yang Mbak Fitri lakukan belum termuat diferensiasi dan KSE. Sehingga tadi disampaikan oleh Mbak Yulin belum adanya pada modul ajar Mbak Fitri untuk diferensiasinya dan KSE-nya. Tapi tadi untuk prinsip yang pertama di kemitraan tadi sudah jelas ya, ada tujuan dari kegiatan aktivitas hari ini atau coaching hari ini tadi disampaikan untuk merefleksikan bersama-sama dari hasil observasi kemarin. Kemudian di sini juga tadi Mbak Yulin tidak menggurui gitu kan, atau tidak memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Fitri tadi masa di kelas gitu kan ya. Kemudian dalam proses kreatifnya tadi sudah terjadi komunikasi dua arah gitu kan. Mbak Ika sebagai coachnya itu sudah menyimak gitu ya, menjadi pendengar aktif gitu kan, menyimak gitu kan, sepadan gitu ya, jadi tidak ada yang merasa superior gitu kan. Jadi soalnya memang rekanan gitu kan, mitra gitu ya, sehingga tadi tidak menggurui gitu kan. Kemudian terjadi komunikasi yang positif antara Mbak Yulin dengan Mbak Fitri tadi. Kemudian didengarkan bersama dan diulang kembali kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Mbak Fitri supaya apa? Supaya nanti Mbak Fitri bisa mengulas lebih dalam lagi gitu kan ya. Diulang lagi, coba diulang lagi seperti itu dari pertanyaannya yang jitu tadi, sehingga membuat Mbak Fitri bercerita mengalir saja gitu ya Mbak Fitri ya. Oke, kemudian prinsip yang ketiga dari dalam memaksimalkan potensi tadi sudah, karena di sini Mbak Fitri secara tidak langsung sudah menemukan sendiri solusinya. Cuma yang masih kurang dari kegiatan aktivitas ini tadi di kegiatan akhirnya belum disampaikan kesimpulan. Nah, jadi nanti yang menyimpulkan adalah kuncinya. Jadi dari kegiatan proses tadi, dari temuan yang disampaikan oleh Mbak Yuli, kemudian direfleksi oleh Mbak Fitri, kemudian Mbak Fitri tarik kesimpulan. Jadi kan tadi sepanjang percakapan kan ada solusi yang sudah ditemukan kan dari Mbak Fitri. Nah, ini nanti disimpulkan dari permasalahan, kemudian solusinya ini. Ini terus nanti dapat dikedepannya seperti ini ya. Jadi mungkin proses yang kurang di sini adalah membuat kesimpulan tadi ya, membuat kesimpulan dari hasil proses coaching ini. Tapi secara keseluruhan sudah baik, sudah bagus karena termuat 3 prinsip dalam proses coaching ini. Jadi mungkin untuk tindak lanjut yang berikutnya nanti pendampingan secara untuk penyusunan modul ajar. Ini kan kepingin berbagi ilmu ya, sharing tentang belajar berdiferensiasi dan penerapan KSE di kayaknya seperti itu apa yang tadi bisa saya amati dan cermati dalam aktivitas pasca observasi ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Mbak Fitri gitu ya, sebagai aktornya kemarin sudah diobserver oleh Mbak Yulin itu akan benar-benar terlaksana secara berkelanjutan, bukan hanya sebatas pada aktivitas nanti aktivitas yang berikutnya tetap tadi karena airnya akan selalu digunakan gitu ya, dan harapan kedepannya pembelajaran diferensiasinya juga sudah mulai dilakukan. Kiranya seperti itu. Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Yulin dan